Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya di atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu. Maka Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang seperti merekalah yang empunya kerajaan surga." Lalu Yesus meletakkan tangannya di atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dari Injil hari ini kita melihat Yesus mencintai anak-anak kecil. Yesus memberkati anak-anak kecil dan Yesus menerima anak-anak kecil sebagai bagian dari kerajaannya. Menerima anak-anak kecil sebagai bagian dari gerejanya. Pertanyaannya sekarang, kalau kita pengikut Kristus, kalau kita ingin serupa dengan Kristus, apakah kita juga menerima anak-anak kecil di dalam kerajaan kita, di dalam pernikahan kita, di dalam keluarga kita, di dalam komunitas kita? Kalau kita lihat, mungkin kita lebih sering seperti para murid-murid Yesus yang mencoba menghalau, mengusir, memblok kedatangan anak-anak ini kepada Yesus. Dan kadang-kadang ini suatu yang cukup memprihatinkan dan menyedihkan. Yang menarik adalah kalau kita perhatikan Injil hari ini sangat dekat koneksinya dengan Injil kemarin. Injil kemarin ada yang masih ingat apa? Injil kemarin Tuhan Yesus berbicara tentang pernikahan dan perceraian. Bahwa jika ada satu hal yang menghancurkan pernikahan adalah cerai. Dan Tuhan tidak suka itu. Itu bukan rencana Tuhan. Sekarang masuk tahap kedua. Yang menghancurkan hidup pernikahan dan keluarga adalah saat pasangan suami istri menolak untuk menerima kehadiran anak. Jadi kita lihat koneksinya. Jika ada dua hal yang menghancurkan hidup pernikahan dan keluarga, pertama perceraian, kedua tidak terbuka kepada kehidupan. Kenapa? Karena ini dua tujuan dasar dari hidup pernikahan. Pertama, kasih yang menyatukan sampai akhir. Dan kedua, kasih yang membawa kepada kehidupan. Dan dua-duanya ditolak semua. Kenapa? Karena hati kita keras. Hati kita tidak mau mengikuti taat kepada rencana Allah yang indah. Dan ini yang sering saya tanyakan, ini biasanya kalau ada kanonik atau wawancara kanonik sebelum pernikahan, dua hal ini yang selalu saya tanya. Sudah tahu kan pernikahan Katolik itu tidak ada cerai? Ya Romo. Benar ya, tidak cerai? Ya Romo. Kalau awas nanti kalau 6 bulan ketemu saya lagi minta cerai, saya gampar satu-satu. Dan yang kedua saya tanya, siap untuk memiliki anak dan mendidiknya? Jawaban mereka biasanya siap Romo. Waktu saya tanya kemudian, mau punya anak berapa? Jawabannya 2 saja Romo. Yang lebih memprihatinkan 1 saja Romo. Tapi juga ada yang kadang-kadang bilang, ya nanti sajalah Romo. Kok seperti itu ya? Apakah mungkin karena kita tidak lagi melihat kehadiran anak sebagai berkat, hanya sebagai beban, bahkan sebagai kutuk?
Suatu yang menghalangi rencana kita untuk sukses dalam hidup, untuk maju dalam karir, untuk mendapatkan kekayaan di dunia. Dan kalau saya tanya, kenapa kok anaknya sedikit sekali maunya? Ya, saya masih banyak mimpi Romo, masih banyak ambisi, ya pengen kerja dulu. Ya membesarkan anak itu susah Romo, membesarkan anak itu mahal Romo. Kita lihat alasan-alasan yang terkesan selfish, egois, untuk kepentingan diri sendiri. Makanya yang disebut sebagai oleh Paus Yohanes Paulus II sebagai mentalitas kontrasepsi. Melihat kehadiran anak terbuka pada hidup bukan lagi berkat tetapi kutuk. Yang penting saya senang, yang penting saya dapat apa yang mau. Tidak lagi menerima anak sebagai berkat. Saya mengerti gereja tidak mengajarkan kita seperti kelinci atau seperti kucing beranak tiap 2 bulan. Tidak seperti itu juga. Makanya yang saya tanyakan, siap menerima anak dan mendidiknya. Tapi di sisi lain, kalau kita lihat lebih pada melihat sisi bebannya. Susah, mahal, berat. Lalu saya tanya, iman kalian di mana? Iman kalian di mana? Tuhan yang memberi, kita percaya Dia juga akan memberikan. Dia akan merawat, Dia akan mengasihi anak ini. Dan inilah yang kadang-kadang kita tidak sadari. Karena kita semakin berkembang sebagai manusia dengan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi, kita bisa semakin mengatur diri kita, ya, mengatur tubuh kita. Yang penting saya bisa mengatur semuanya. Yang penting saya bisa dapat apa yang saya mau. Hari ini kita belajar juga dari Santo Maximilianus Kolbe. Kisahnya sangat menarik, ya, dia seorang Fransiskan. Hidup di zaman waktu itu, zamannya Perang Dunia Kedua, dia zamannya Nazi, ya, di mana dia ditangkap. Sebenarnya dia bukan orang Yahudi, tapi ikut ditangkap karena dia melindungi banyak orang Yahudi di biaranya. Dan dia dicap sebagai pengkhianat. Dia dikirim ke kamp konsentrasi, ya, kamp konsentrasi tempat orang-orang Yahudi dikirim dan dihabisi di sana. Dan pada suatu hari, ya, ada seorang tawanan yang lari, ya, dan kemudian sebagai bentuk hukuman dan peringatan, ya, ada beberapa tawanan yang akhirnya dieksekusi tanpa pengadilan sebagai bentuk peringatan. Dan ada satu, ya, yang mau dieksekusi ini seorang bapak, punya anak kecil, punya keluarga, dan dia memohon kepada sipir-sipir ini, penjaga-penjaga ini, untuk tidak dieksekusi. Ya, sipir atau penjaganya masa bodoh. Kemudian datanglah sosok Maximilianus. Dia melihat bahwa ini seorang ayah, seorang bapak keluarga yang punya anak dan istri, perlu menjaga dan merawat mereka. Maximilianus hadir dan berkata, saya mengambil tempat dia. Saya mati, siap mati untuk dia. Dan benar saja posisi ditukar, Santo Maximilianus Kolbe yang meninggal, yang wafat. Dan ini menunjukkan betapa Santo Maximilianus, ya, walaupun seorang imam yang tidak punya anak, dia membela kehidupan keluarga. Dia membela kehidupan pernikahan. Dia membela kehadiran anak di dalam keluarga. Bahkan sampai dia mau mati, memberikan diri seutuhnya. Apakah kita sebagai orang-orang Kristiani, orang-orang Katolik yang mengikuti Yesus mau mati, memberikan diri kita sepenuhnya bagi anak-anak kita, bagi kehadiran kehidupan di dalam hidup kita? Atau kita masih, ya,
lebih mementingkan diri kita sendiri? Ini mungkin pertanyaan yang baik buat kita semua pada hari ini. Amin.